Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang mengancam manusia di akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sayati 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia, menimpa manusia suatu zaman yang mana dikala itu, kata Rasul, ru'asahum kal asad, terjadi dikala itu para pemimpin mereka adalah seperti singa. Hadirin, kita tahu watak dan karakternya singa. Dia mengaku sebagai raja hutan walau tidak ada pemilu di hutan itu. Kenapa? Mungkin dia itu adalah gagah, kuat, perkasa, atau dia nggak lihat siapa di depannya musuh. Dan yang paling membahayakan karakter singa itu adalah dia suka memburu, dan itu akan menimpa umat, kata Rasul. Dia bangga dengan kelompoknya karena dia kuat, dia gagah, dia perkasa, dia berani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hal yang disampaikan oleh baginda Rasul ini wallahu a'lam akan menimpa umat suatu zaman, menimpa manusia suatu ketika, yang mana dikala itu, kata Rasul, para pemimpin mereka ru'asahum kal asad, seperti belagak singa. Yang kedua, kata Rasul, adalah wazara'uhum kadzi'ab. Kalau para pemimpin yang berkuasa sudah bergaya, berkarakter, bermodel seperti raja hutan, seperti singa, maka wazir itu bisa diterjemahkan kepada para menteri dikala itu, kata Rasul, adalah kaziab, seperti serigala. Dia licik, hati-hati, dia bisa berubah. Kalau di Minang namanya samonya baliang-baliang dan tebuki, kamangin kancangnya ke situ. Tidak punya pendirian, apalagi kalau banyak fulus. Dia tidak berpatokan kepada aturan Allah dan Rasul, tidak perlu. Yang jelas bagi dia jalan. Makanya hakikatnya adalah penguasa itu bukan di Indonesia, di alam ini. Al-Malik, Allah Khalik, yang menciptakan, raja maharaja, nggak ada tandingannya itu. Tarik ke bawah, pemerintahan, kekuasaan, cara Allah mengatur manusia, umat Allah, maka diutuslah para nabi dan rasul. Awali Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul. Sekarang para nabi dan rasul sudah tiada secara jasadiah. Secara syariat jasadiah Rasul sudah wafat, terakhir baginda Rasul. Apakah berhentikah risalah Allah, risalah Rasul? Tidak. Siapa yang melanjutkan itu? Para ulama. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang melanjutkan risalah perjuangan para nabi dan rasul, ulama.
Karena Allah menyatakan melalui baginda Rasul, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris, bukan ahli waris. Pewaris yang melanjutkan perjuangan risalah dakwah gerak, membimbing umat, mengajak umat, menunjukkan kebenaran. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ulama yang istiqomah. Ini ulama ini sudah terbagi pula sekarang akhir zaman ini. Ada ulama isuk namanya, ulama yang jahat. Oleh sebab itu kita berhutang jasa, berhutang budi terhadap para guru-guru ngaji kita, para ulama kita. Hadirin, awak tak akan tahu juru masaji kalau tak gara-gara guru ngaji awak. Tidak akan kenal dengan Allah, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatul rasul. Tidak akan kenal dengan Allah, Nabi dan Rasul kalau tidak gara-gara perjuangan para ulama. Sekarang ulama dimusuhi, ulama dibenci, ulama difitnah, ulama diribah. Siapa yang akan membawa lagi? Maka manusia itu akan gelap. Makanya kekuasaan itu penting. Di dalam diri penguasa itu sebenarnya harus ada umarah, harus ada ulama. Baginda Rasul seperti itu. Jadi umat Islam itu wajib mencontoh kepada Rasulullah, bukan yang lain. Apa kurangnya bagi Rasul? Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu yang menimpa umat di kala itu, kata baginda Rasul, wa darahum kadhiyab, para menteri-menteri, para wazir-wazir berlicik, bergaya model seperti yang namanya serigala. Kalau itu sudah datang, kata baginda Rasul, wa qadatuhum kal kilab, maka yang akan datang adalah para penegak-penegak hukum. Dia bermodel, dia berwatak, dia bergaya seperti, mohon maaf, ini firman Allah, disampaikan Allah melalui baginda Rasul, kal-kilab, seperti anjing. Seperti apa karakter anjing? Anjing itu dia ada, yang penting ada. Orang baik, tidak orang baik, asal bawa makanan aman. Ini Allah yang nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 176, 179. Sudah jelas Allah menyampaikan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu aghlaba ilal ard wattaba'a hawa. Jikalau kami menghendaki, kata Allah, akan aku tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu, akan tetapi mereka itu memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Dunia dan hawa nafsu. Maka apa kata Allah? Orang yang seperti itu adalah famathaluhu kamathalil qalbi. Famathaluhu kamathalil qalbi. Jelas, perumpamaan mereka itu adalah seperti anjing. Ada dua karakter anjing di sini Allah gambarkan. In tahmil alaihi yalhaz, kamu halau anjing itu, dia akan mengulurkan lidahnya. Au taksruhu yalhaz, atau kamu biarkan, dia juga akan mengulurkan lidahnya. Artinya apa? Dia haus kejar dunia dan hawa nafsu. Maka ayat 196 Allah menjelaskan 176, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh itu taukid, kebanyakan isi dari neraka jahanam itu, kata Allah, daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia hati. Ini hati ini titipan Allah, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat-Mu, kata Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia dua telinga tidak dipergunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dia dua mata tidak dipergunakan melihat yang baik. Dia memakai prinsip hati gote, halal haram hantam tarui. Itu ikan sekalinya, itu prinsip. Itu yang dikembangkan. Makanya agama itu hadirin sangat penting, sangat penting. Orang-orang orientalis lah yang memisahkan manusia dari kehidupan agama. Agama itu sampai mati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Jadi hidup harus beragama. Wa mamati, matiku, lillah. Hadirin, li, ada li di sana itu. Apa makna li? Baginya, lillah, untuk Allah. Gak ada untuk yang lain. Mungkin nikmat itu hanya sesaat, seumur manusia, demi pangkat, demi jabatan, demi apalah segala macamnya. Tapi ingat, azab dan siksa berkepanjangan. Itu yang dimaksud khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu tak perlu tanya lagi itu kalau kekal selama-lamanya itu. Sampai bilo, enggak sampai bilo loh. Jadi oleh sebab itu, makanya sangat dosa besarlah kalau ada orang yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak. Haram hukumnya. Wala taqtul nafsul lati haramallah. Dan janganlah kamu membunuh, menghilangkan jiwa seseorang, jiwa tanpa hak, tanpa benar. Boleh dia dibunuh, itu hukum kisos namanya kalau dia membunuh. Kalau dia mencuri, potong tangan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah, maka kalaulah itu yang menimpa umat di kala itu, kata Rasul, ini adalah kehidupan yang sangat membahayakan bagi umat, wabil khusus umat Islam. Maka istiqomalah di atas aturan Allah dan Rasul. Tidak ada kata lain untuk kita selalu istiqomah tersebut. Kemudian yang terakhir kata Rasul adalah wa katsirun nas yauma idzin, kebanyakan manusia di kala itu, kata Rasul, kal anam, seperti apa? Yaitunya seperti kambing. Dielok kamarinya membebek, dielok ke situ mbek juga, kemana pergi dia mbek juga, mau disembelih dia mbek juga, ngikut kemana aja. Makanya kita harus ada memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itulah tugas kita sebagai umat akhir zaman. Jadi kita umat di akhir zaman ini umat yang terbaik dalam pandangan Allah, umat yang terbaik. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kamu itu kata Allah umat yang terbaik, diciptakan, dilahirkan ke manusia. Kapan terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, bawa ajak orang berbuat kebaikan, itu sedekah baru, belum sempurna. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Aku yang baik. Ada tantangan, ada resiko. Apalagi kalau mencegah kemungkaran itu, sumber kemungkaran itu dari hati. Itu kata Malaki namanya itu. Ada tantangan. Para nabi dan rasul ada yang wafat, ada dibunuh. Waqad sulu anbiya'uhum, mereka membunuh para nabi mereka. Para khalifah ada yang dibunuh, ada sedang sholat. Imam Ali ditikam. Tapi hadirin, Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat usahamu. Hasil itu tidak perlu usaha. Mati-matian Nabi Nuh berdakwah ke anaknya, ikuilah kapaya yo, jadi ikui orang kafir itu. Enggak, saya akan manjat ke gunung itu. Mati dalam kekufuran, mati dalam kekufuran, anak didoakan juga. Itu bukan anakmu. Lepas. Jadi usaha yang penting, usaha, sampaikan, dakwahkan, sampaikan yang benar itu, bahwa Islam itu bukan teroris,
Islam itu bukan ekstremis, tidak ada yang radikal di dalam Islam itu. Kapan ke medan perang? Tak kalah agama Allah dan Rasul sudah dipermain-mainkan. Jangan main hadirin. Rasulullah itu panglima perang, cabut pedang itu. Tapi kalau masalah kedirian nggak ada bagi Rasul. Dicakian Nabi sedang sholat dari masalah. Dilarai di anak perempuan beliau dari masalah. Dilantian Rasulullah dari masalah. Paling bandara Rasulullah tidak ada. Tapi masalah agama, akidah, tauhid ke Rasulullah itu nggak ada cerita, nggak ada pilihan. Itu yang jihad itu di atas kebenaran. Jadi jihad itu bukan konyol. Kalau li'ilah kalimatillah dia syahid. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga kita hidup di zaman yang Allah anugerahkan para pemimpin, para penguasa yang Allah ridhoi di atas aturan Allah dan Rasul. Kalau tidak, maka kita wajib menyampaikan yang benar itu adalah benar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum